Oke, halo Lautizen, salam Official Nobel. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Legal, ngobrolnya para intelektual pengacara Kendal. Bersama kita di tengah-tengah sudah hadir Mas Satria Prakoso Wibowo SH sebagai selaku advokat pengacara ya Mas, dan juga beliau sebagai Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kendal. Ya Mas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya rekan-rekan. Tentunya kita akan mengulik lebih jauh nih sosok Mas Satria dan tentunya perannya di PBH atau Pusat Bantuan Hukum Peradi Kendal gitu. Oke. Sebelum jauh sampai situ, kita akan coba tanya mungkin kesibukan ataupun sekilas singkat ataupun perjalanan dari karir profesi Mas Satria sendiri seperti apa, bisa diceritakan mungkin ke rekan-rekan. Oke. Terima kasih Mas Esa. Dari awal mungkin sama seperti advokat-advokat yang lain, saya juga dulu menempuh S1 itu di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan profesi khusus advokat itu di peradinya punyanya Pak Oto Hasibuan. Lalu lanjutnya saya ikut UPA itu tahun 2020. Lalu lulus, setelah itu magang karena diwajibkan harus magang selama 2 tahun. Setelah itu saya sumpah di tahun 2022 awal. Kurang lebih seperti itu Mas Esa. Jadi perjalanannya mungkin sama seperti yang advokat yang lain tadi, mungkin juga awalnya itu ya memang, jadi saya agak gini Mas Ika, ada cerita saya waktu itu, saya itu karena telat magang, jadi saya sumpah dulu baru magang. Itu jadi setelah sumpah baru saya magang, kebalikan sama yang seharusnya. Tapi dalam artian magangnya yang benar-benar secara produktif itu setelah saya sumpah. Jadi sebelumnya itu kayak masih kepotong-potong gitu Mas Esa. Jadi nggak produktif yang setiap hari saya harus magang, enggak. Itu sih kurang lebihnya gitu Mas Esa. Dari awalnya. Baik, menarik ya teman-teman gitu. Jadi Mas Satria ini artinya memilih dunia profesi advokat itu kan satu pilihan yang tentunya pilihan yang baik, banyak pertimbangan. Nah, yang kita mau tanya kenapa Mas Satria sendiri tertarik di dunia profesi advokat? Ya, jadi sedikit cerita Mas Esa. Dulu profesi advokat ini memang cita-cita saya dari kecil. Jadi dulu saya berpikir cita-cita apa waktu saya masih kecil ya Mas Esa. Ada 2 cita-cita yang mau saya gapai dulu. Yang pertama jadi dokter, yang kedua jadi pengacara. Karena itu yang bagi saya profesi yang mulia. Makanya dari awal tadi Mas Reza begitu pembukaan ada Officium Nobel, ya itulah profesi yang terhormat dan mulia menurut saya. Tapi karena saya sadar dokter itu susah, akhirnya saya memilih untuk ambil pengacara. Tapi setelah terjun di dunia profesi ini ternyata lebih sulit jadi pengacara Mas Reza. Karena main logika hukum yang bahasanya anak hukum itu mungkin kalau dalam rumus matematika 1 tambah 1 bisa dengan 2 ya Mas Reza ya. Tapi di dunia hukum 1 tambah 1 setiap orang bisa punya pengertian masing-masing. Jadi bisa 2, bisa 3. Nah itulah akhirnya kenapa saya kejar cita-cita saya dari kecil. Saya cuma berpikir bagaimana saya jadi pengacara. Itu Mas Reza. Ya, gitu. Jadi melihat itu sebagai sebuah peluang juga sebagai tantangan ya. Jadi bukan sebagai sebaliknya gitu. Jadi menariknya di situ teman. Nah, lebih lanjutnya karena mungkin di sisi lain di luar profesi advokat tentunya juga berkiprah di dunia organisasinya juga gitu, di wadahnya khususnya. Nah, bisa diceritakan mungkin wadah profesi advokat yang Mas Satria naungi ini seperti apa? Ya. Jadi ketika saya sudah tadi masuk pradi, saya disumpah. Setelah 2 tahun saya disumpah dari profesi saya sebagai seorang advokat, saya ditunjuk atau diberi mandat, diberi amanah menjadi Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Kendal. Yang dimana Pusat Bantuan Hukum Peradi Kendal ini juga salah satu mungkin tadi yang disampaikan oleh Ketua ILC yang sebelumnya, itu adalah bagian dari sayap dari Peradi.
sayap dari Peradi yang sebenarnya mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Untuk di PBH itu sendiri, di Pusat Bantuan Hukum, itu sebenarnya lebih, jadi begini Mas Reza, untuk Peradi itu kan sebenarnya semua kepengurusan yang saya artikan sendiri ya, itu dalam artian di Peradi itu hanya mengurus administrasi dan lain sebagainya, tanpa ada bantuan hukum atau apapun itu. Karena kadang orang salah mengartikan datang ke kantor DPC itu, ke sekretariat itu untuk konsultasi. Nah itulah di sanalah perannya PBH untuk memberikan bantuan hukum. Bahwasanya di Peradi juga ada bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi diberikan secara cuma-cuma untuk juga, karena gini Mas, banyak yang saya dengar stigma di masyarakat itu menggunakan pengacara mahal. Pengacara mahal, takut pakai pengacara karena takut bayar dan lain sebagainya. Ya kita memperkenalkan, inilah ada di Peradi itu ada pusat bantuan hukum yang dimana kalau memang Anda membutuhkan hukum untuk tegaknya suatu keadilan, kita bakal bantu secara cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain itu pun kita dari PBH juga menjalin kerjasama dengan pengadilan, kejaksaan, kepolisian, instansi yang lain, bahkan perguruan tinggi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat mulia sekali ya teman-teman. Jadi tugas dan peran dari PBH itu juga menjadi sentral, khususnya dalam program terkait bantuan hukum gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Nah untuk bagi masyarakat khususnya yang pengen memang mendapatkan bantuan hukum gratis ataupun cuma-cuma, itu mungkin prosedur atau langkah-langkahnya seperti apa Mas? Jadi untuk itu juga kita ada prosedurnya yang pasti ya Mas Reza. Karena kadang yang kita tahu di dunia profesi ini kadang kata-kata ya, klien itu datang ke kita padahal dia mampu tapi seolah nggak mampu, agar menghindari mungkin membayar jasa kita dan lain sebagainya. Makanya kita untuk masyarakat yang memang kurang mampu, kita bakal tetap backup atau kita bakal tetap dampingi dari proses mungkin non litigasi, bahkan litigasi. Itu hanya menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, Mas Reza. Jadi dari situlah dasar kita untuk membela masyarakat yang kurang mampu, yang memang kadang menurut sisi pandang kita hukum itu adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah, yang ada di stigma masyarakat rata-rata seperti itu. Maka kita mau bukan memangkas itu sih, tapi paling enggak masyarakat tahu semua orang berhak atas hukum. Gitu Mas Reza. Itu ya teman-teman. Jadi sebagai juga pencerdasan hukum kepada masyarakat tentunya ya, juga supaya agar melek hukum. Jadi tidak buta akan hukum juga, dan supaya lebih tercerahkanlah masyarakat mengenai hukum itu sendiri gitu teman-teman. Nah, menarik teman-teman. Jadi kira-kira Mas yang bisa rekan-rekan bisa bergabung dengan PBH ataupun ingin berpartisipasi dalam pemberian bantuan hukum itu apa, seperti apa memang syarat-syarat? Jadi sebenarnya syarat untuk bergabung di PBH, ya ini untuk rekan-rekan semua yang ada di luar sana. Jadi untuk syarat gabung di PBH itu yang pasti, yang pertama adalah anggota dari Advokat Peradi, Profesor Oto Hasibuan. Itu yang utama. Yang kedua, karena tugas dan kewajiban seorang advokat yang sudah ditulis dalam undang-undang, dia harus menjalankan profesinya yang melakukan profesi atau pembelaan secara cuma-cuma. Jadi tidak ada syarat khusus yang perlu kita gamblangkan kepada rekan-rekan yang ingin bergabung di PBH. Kita persilakan, yang penting satu, dia anggota Peradi dari Profesor Oto Hasibuan. Yang kedua, ya dia harus menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang advokat. Itu aja. Baik, jadi bentuknya lebih kepada sebentuk pengabdian sebagai seorang advokat, tentunya wajib memberikan bantuan hukum secara gratis ataupun memang yang dikenal istilahnya pro bono ya. Pro bono, dan memang PBH sendiri harapannya memang dapat
mengakomodir ataupun menjembatani Iya. keluhan, keresahan ataupun permasalahan Iya. sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini terakhir pertanyaan Mas mengenai kesan dan pesan ataupun tips and trick bagi rekan-rekan di luar sana yang ingin berprofesi sebagai advokat ataupun sebagai seorang pemberi bantuan hukum, pengacara, itu seperti apa? Mohon maaf Reza, sebelum arah ke sana, saya mau mungkin Oh, iya. untuk sedikit biar masyarakat khususnya dari Kabupaten Kendal ini tahu bahwa yang tadi saya sampaikan, jangan pernah takut datang ke pengacara. Ketika merasa keadilan yang memang tidak Anda dapatkan, silakan datang ke pengacara. Jika Anda takut dengan biaya dan lain sebagainya, datang ke PBH. PBH akan siap bantu tanpa pun biaya. Yang penting tadi saya sampaikan ada syarat dan prosedur yang memang harus dilengkapi. Jadi kita membuka selebar-lebarnya, silakan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Kendal khususnya, karena PBH ini sendiri pun dari Pradi sudah tersebar di 140 di Indonesia, Mas. Jadi ada cabang 140 cabang di Indonesia. Jadi untuk di Kendal ada, di cabang-cabang lain juga ada PBH, mungkin di Semarang dan di sekitarnya. Makanya kita silakan hadir buat untuk konsultasi atau apa, karena pun kadang kita buka konsultasi gratis, hukum gratis, itu yang pasti kita adakan di Car Free Day, di Car Free Day Kendal. Karena kita adakan di daerah di stadion atau enggak di Kampung Laut, itu biasa setiap minggu pasti kita adakan. Ataupun memang kalau misalnya malu datang ke sana, silakan langsung datang ke sekretariat DPC Pradi Kendal di Kendal Permai lantai 2. Bisa juga langsung menghubungi kontak saya. Juga kita sebenarnya juga ada kepengurusan, Mas. Ini kebetulan memang kepengurusan saya lagi, saya itu sidang mungkin benturan dengan jadwal ini, mudah-mudahan saya yang bisa, ya saya yang ini ngobrol sama jenengan. Dan menyambung tadi yang Mas Reza bilang soal pesan-pesannya ya. Untuk pesan-pesan kita tuh gini, Mas. Saya sih berharap untuk rekan-rekan yang mau memang menjadi advokat, jangan pernah takut menjadi advokat. Karena memang proses menjadi advokat itu sangat panjang. Itu yang dirasakan mungkin sampai bahasanya adalah salah satu dari senior yang saya kutip sampai berdarah-darah bahkan sekalipun. Karena merasakan mungkin setelah kita disumpah mungkin berpikirnya seorang advokat bakal enak. Dengan ya kita bisa lihat ada beberapa pusat perhatian jadi advokat yang ditonjolkan di televisi dan lain sebagainya. Tapi sebelum pun sampai ke sana proses itu sangat panjang. Yang pastinya yang tadi saya sampaikan, paling nggak kita harus selesai dulu S1 sarjana hukum pastinya. Lalu kita melewati PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, lalu kita ujian profesi advokat. Nah, di sanalah intinya. Bagaimana kita bisa lulus? Karena ujian di Profesor Otto Hasibuan ini, Pradi ini sangat sulit, Mas Reza. Banyak yang tidak lulus pada ujian profesi advokat tersebut. Tapi setelah itu pun kita masih melewati masa magang yang selama 2 tahun. Itu harus kita lakukan secara berturut-turut, tanpa jeda. Barulah kita bisa disumpah menjadi seorang advokat. Nah, setelah itu kita masih untuk bergabung ke PBH, silakan gabung ke PBH untuk mendedikasikan dirinya. Karena memang di PBH ini kita bicara ya memang tidak ada nominal, Mas Reza. Kita pengabdian resmi, benar-benar pengabdian kita, karena kita full dengan pro bono yang tadi Mas Reza sampaikan. Kita pun juga menjalin kerjasama dari beberapa lembaga yang tadi saya sampaikan juga. Jadi silakan untuk rekan-rekan mungkin advokat-advokat baru, dan untuk syarat umur dan siapa untuk bergabung sama kita pun kita nggak ada syarat umur. Silakan mau sampai umur berapa pun silakan kamu, kita selama untuk pengabdian diri untuk masyarakat. Itu ya teman-teman rekan-rekan. Jadi mulianya karena memang ini kerja-kerja yang sosial, kemanusiaan, yang memang untuk kemaslahatan masyarakat gitu, khususnya masyarakat Kota Kendal dan sekitarnya gitu. Jadi jangan takut dalam berproses gitu. Jadi yang dilihat jangan hasilnya, tapi proses panjang yang dilalui oleh profesi advokat itu sendiri, dan memang ada yang harus dikorbankan, ada yang harus dibayarkan gitu. Itu baik material maupun imaterial. Jadi itulah uraian singkat daripada Mas Satria. Terima kasih atas waktunya, Mas. Terima kasih atas sharing sessionnya gitu. Semoga di pertemuan
next kita dapat di pertemuan dalam lain kesempatan. Siap. Terima kasih Mas Reza. Baik, sekian, terima kasih rekan-rekan sekalian, sampai jumpa.